Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Malam ini, karena malam minggu ya, jadi lembur nih jadinya nih. Lanjut terus ya. Saya malam ini akan menginterogasi saudara, Mas Andi ya. Mas Andi ini tadi sore bergabung dengan kita di Masjid As-Siddiq Cikeas untuk menyaksikan prosesi syahadat daripada saudara kita, yaitu saudara Gabriel. Nah, saudara Gabriel tadi sudah bersahadat, dibimbing oleh seorang kolonel, mantap ya, Kolonel Dokter Autuno Sumitro SPKK. Waduh, mantap tuh. Ingat kan SPKK kan? Ya. Ingat kan SPKK tadi artinya apa kan? Iya. Udah tahu? Spesialis kulit dan selamat. Ya. Nah, malam ini Mas Andi berkenan main ya di studio Graha Mualaf 2. Kita akan ngobrol-ngobrol. Sepertinya tadi waktu sore kita ngobrol belum tuntas kayaknya ya. Nah, saya ingin menggali lebih dalam lagi. Ternyata ini dulu satu gereja, tapi satu gereja tapi lain gedung lah ya. Dulu kita jemaat di satu gereja yang sama. Nah, baik, sebelum saya interogasi Mas Andi, seperti biasa ya, saya ingin menghimbau para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya ataupun yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dan juga yang ingin berpartisipasi di program wakaf untuk tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, ya, luasnya 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau HIT Jakarta, dan bukti transfer bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, langsung aja kita ngobrol atau interogasi Mas Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas amat? Oh iya nih. Lapar lagi? Lapar lagi? Enggak. Kalau lapar kita beliin makan nih. Kekenyangan ini. Oh, karena kekenyangan jadi ngantuk Iya. gitu ya. Oh gitu, jadi lagi ngantuk nih. Cok, ambilin air Cok, buat siram muka Cok. Alhamdulillah Mas Andi ya, tadi kita sama-sama menyaksikan saudara baru kita, Iya. Mas Gabriel, yang tadi sore sudah alhamdulillah bersahadat dengan lancar. Ngapain sih Cok banting-banting panci? Marah-marah. Oh, nggak ada cemilan. Mas Andi, tadi kita ngobrol sudah ya, cuman kayaknya tadi saya belum puas deh kayaknya. Mas Andi ini, usia berapa sekarang? Saya usia 31 tahun. 31 tahun. Dari lahir atau dari kecil memang sudah dibawa orang tua ke gereja ya? Betul. Gerejanya gereja Katolik. Katolik. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di daerah KS Tubun. Oh, KS Tubun, Tanah Abang. Iya, dekat Tanah Abang. Tanah Abang ya, oke. Terus dari Katolik, tadi kalau nggak salah dengar Mas Andi pindah ke Protestan. Betul. Kenapa tuh? Ganti perahu gitu? Iya, jadi Kenapa? pada saat saya di Katolik ya, saya merasa ada keresahan di dalam hati saya. Keresahan? Ada kejanggalan. Oh, apa tuh? Yang janggal apa? Yang paling kelihatan itu kan saya secara pribadi ya, pemikiran saya secara pribadi, pada saat saya beribadah di gereja, saya itu sujud di depan patung. Oh gitu. Ya, tadi cerita soal patung. Ya, di depan patung Yesus yang besar, lalu ada di sisi lain kita ada berdoa juga untuk Bunda Maria, dan itu pun juga kita sujudnya di depan patung juga. Oh gitu. Nah. Tapi kan nggak menyembah Bunda Maria kan? Kalau saya merasa kita seperti memohon ke patung tersebut, saya merasanya ya. Oh gitu. Karena kan kita sujud, kita ibadah di depan patung tersebut. Seperti menyembah Seperti gitu. menyembah kepada patung tersebut. Oh gitu. Tetapi kan, ya ini sorry saya bukannya sok tahu nih. Iya. Walaupun kelihatannya seperti menyembah, tapi kan tidak menuhankan patungnya kan? Nah, saya takut saya menuhankan patungnya. Serius?
Nah, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, Heeh. Alkitab itu kan sudah jelas berkata bahwa kita nggak boleh buat patung untuk Ya, disembah. ini Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Ya, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. betul. Nah, berarti kalau kita berpikir secara nalarnya aja deh, Hmm. apa yang dilakukan oleh gereja Hmm. dan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kan bertolak belakang. Ya. Yang satu bilang jangan buat patung, Hmm. disembah. Yang satu bikin patung. Gitu ya. Nah, Terus setelah merasa seperti menyembah patung gitu, jadi gelisah, saya gelisah, saya nggak nyaman gitu. nggak nyaman. Apakah saya salah gitu kan? Akhirnya saya coba pindahlah ke Protestan. Ada yang ngajak atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Usia berapa tuh pas pindah ke Protestan? Kurang lebih itu usia 20 tahunan mungkin. Oh, 20 tahun. Iya. Berarti oke ya. Waktu di Katolik sempat aktif nggak di kegiatan remajanya atau apanya gitu? Sempat ikut kegiatan-kegiatannya. Sempat. Pernah jadi putra altar? Belum. Oh, belum pernah. Oke, terus setelah resah dengan rasa seperti menyembah patungnya itu, kemudian Iya. pindah ke Protestan. Ke Protestan. Di Protestan waktu itu di gereja apa? Saya pernah di gereja Full Gospel, Full Gospel. Iya. Nama gerejanya Full Gospel? ya, apa? IFGF namanya. Oh, IFGF. Oke, terus Terus saya juga sempat pindah juga ke gereja Betani kalau nggak salah ya, di Betani. bawah bimbingan Pak Niko. Oh, itu GBI Betani. Oh, GBI Nah, itu yang saya bilang sama. Saya juga dulu GBI Oh, Betani. Iya, saya sempat di situ. Saya dulu yang di GBI Betani yang di Hotel Horizon Metropolitan Mall Bekasi. Kalau Mas Kalau Andi saya di di mana? Senayan. Senayan. Iya, Oh, oke. Setiap minggu ke situ ya. seminggu sekali ke sana. Oke, aktif juga di gereja. Rutin, aktif. Nah, di organisasi di dalam gerejanya aktif nggak? Organisasi kurang aktif. Oh, jadi jemaat aja. Ya, jemaat biasa. Tapi bayar per bulan aktif. Perpuluhan aktif. Oh, wajib ya. Wajib, karena hukumnya wajib di Oh, situ. hukumnya wajib ya. Ya, ya. Terus waktu di Protestan berapa lama tuh berarti? Tepatnya sih saya kurang ingat ya. Mungkin kurang Umur 20. Sekarang umur 31 tahun. 31. Bersyahadat kapan? 2021. 2021 berarti baru kurang lebih setahun ya. Ya, Berarti waktu itu di Protestan berarti kurang lebih selama 10 tahun. mungkin ya kurang. Karena kan Katolik pindah ke Protestan Iya, umur betul. 20. Betul, Terus bersyahadat baru tahun kemarin. Betul. Berarti di Protestan kurang lebih 10 tahun. betul. Lama juga ya. Iya. Tiap bulan tuh bayar per bulan tuh. Iya, rutin. Pernah Mau nggak susah. telat bayar per bulan gitu? Pernah. Oh, pernah. Waktu nggak ada duit. Telepon nggak sama pendetanya? Enggak sih, kan nggak tahu telepon saya. Saya ditelepon. Halo Pak Doni sehat gitu katanya. Oh, baik Pak Doni perpuluhannya gede berarti. Oh, nggak pernah ditelepon ya? Nah, Kan kalau di GBB Tani kan kalau setiap kita datang kebaktian kan biasanya ada kan papan pengumuman gitu isinya nama-nama orang perpuluhan kan? saya nggak pernah lihat. Oh, nggak ada ya? Oh, kalau di gereja saya ada papan besar gitu, daftar nama tuh. A perpuluhan berapa, B berapa, Oh. C berapa. Itu ditulis angkanya. Jadi kita kalau mau kebaktian kalau mau ngeliat hasil ujian aja gitu. Cuma kalau saya dulu dijanjikan, Dijanjikan kalau apa? kita kasih perpuluhan nanti diganti. Oh. 10 kali lipat, 100 kali lipat, Oh, 1000 kali oke, lipat. ya ya. Maliaki 310 dong. Betul. Masih inget ya? Iya. Karena kan kalau mau perpuluhan dibacain dulu tuh ayatnya. Ya, dibacain dulu. Itu kan ayat favorit ya. Iya, Setiap minggu pertama tuh ya kebaktian tuh. Ya. pas gajian. Oh, pas gajian. Tahu aja ya pendetanya pas gajian. Oke, terus 10 tahun di waktu di IFGF itu berapa lama? Saya kurang ingat ya, mungkin sekitar 2 tahun kali. 2 tahunan. Dua Oh, tahun. oke. Terus setelah itu baru GBI. Iya, ke GBI Paniko sama ke GBI Petamburan. Oh, yang di Petamburan itu bukan Betani. Cuma GBI Petamburan aja. Paniko kan tembusannya GBI Petamburan juga sebenarnya. Oh iya, berarti GBI Betani juga Iya. berarti ya. Iya. Kepalanya. Emang kan Betani kan memang banyak kan ya cabang. Iya. Gedungnya banyak gitu maksudnya. Betul. Terus setelah kira-kira 8 tahun di GBI Betani, kenapa kok tahu-tahu bisa bersyahadat tahun lalu tuh kenapa? Siapa yang nyuruh gitu? Nah, saya masih merasa resah di situ. Di Protestan? Betul. Udah pindah dari Katolik, masih resah juga di Masih Protestan? resah. Resahnya apa lagi tuh? Karena konsep Trinitasnya itu. Loh kan Katolik juga Trinitas? Nah, waktu di Katolik, saya itu rasanya cuma sekedar atributnya aja. Oke.
masalah konsep ketuhanannya saya belum begitu resah. Iya, iya. Tetapi- Karena kan kalau di Katolik memang lebih banyak ritualnya ya. Ya, ritual. Iya. Tapi begitu masuk Protestan, yang ditekankan kan konsep Konsep ketuhanannya, ketuhanan. penebusan dosa dan Konsep sebagainya. ketuhanan, konsep penebusan dosa, konsep dosa waris, Ya, terus apa lagi? Konsep perpuluhan gitu ya. perpuluhan, Konsep sunat hati gitu ya. sunat hati, ya, janji iman dan sebagainya. Ada sunat hati, kenapa nggak ada perpuluhan hati ya? Saya kurang tahu juga sih. Itu udah refleks itu, Cok. Udah refleks itu, Cok. Udah auto apa namanya? Iya. Jadi konsep apa yang paling meresahkan Mas Andi? Jadi Yang paling meresahkan itu konsep Trinitas. Trinitas. Ya, Kenapa? Meresahkannya kenapa? merasakannya kenapa dulu di Perjanjian Lama tidak ada konsep tersebut. Iya. Ya. Bahkan Iya. kalau kita lihat ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hampir bertolak belakang. Iya, sepertinya. Ya, sepertinya ya. Iya, iya. Kenapa tiba-tiba ada perbedaan yang begitu signifikan? Iya. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk mencari tahu kebenaran Berarti Mas Andi udah baca Bible dari cover to cover, no? ujung ke ujung. Iya. Dari Kejadian sampai Wahyu udah baca semua. Baca, Dan paham konteks dan paham the whole konteks itu. paham. Paham. Tapi saya nggak hafal, Oke. karena nggak bisa dihafal juga kan. Iya, memang belum ada yang hafal sih sampai sekarang juga ya. Nah, iya tadi mau nanya lupa, Mas Andi ini jadi orang tua masih Katolik berarti? Orang tua masih Katolik, Nggak ikutan pindah ke Protestan? belum, Oh belum. insya Allah. Mereka masih nyaman dengan yang tadi dianggap atau dirasa menyembah patung itu, tuh, Ya mungkin. gitu ya. Terus orang tua asli dari mana? Orang tua saya, kalau ayah saya dari Sumatera, Sumatera mana? Sumatera Utara dari Aceh. Oh Aceh. Ya. Oh ibu. Kalau ibu dari Jakarta. Oh ibu Jakarta. Tapi dua-duanya keturunan Tionghoa. Oh Tionghoa. Iya. Berarti punya se dong? Apa tuh? Marga. Ada. Se-nya apa? Cu, Oh Cu. Setan. Cutan, Jadi saya setan. setan. Ini Secu namanya. Iya, 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 setan namanya. Gitu. Iya. Keren dong setan gitu. Ya, itu kan marga ya. Marga kan memang dari pemberian dari udah Dari keluarga. Dari keluarga dari. Oh, Aceh ya? Ya. Aceh juga ada Katolik. Ada, tapi kan minoritas. Ya, ya, pasti minoritas. Tapi maksud saya eksis gitu ya di sana ya. Gereja Katolik ya. Itu bukti ya bahwa Islam toleran. Ya kan? Iya. Aceh kan daerah istimewa. Aceh kan? Tetapi gereja Katolik aja bisa berdiri di situ kan? Berarti toleran dong Islamnya. Iya, betul. Ya kan? Tahun berapa papanya Mas Andi pindah ke sini? Papa saya nggak ingat ya tahun berapa. Nggak ingat ya? Menikahnya di Jakarta. Menikah di Jakarta, merantau di Jakarta. Andi anak keberapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oke. Oh ternyata cu sayanya. Saya Cu. Jadi panggilannya apa? Cucu. Oke, lanjut terus jadi tadi dibilang konsep Trinitas yang meresahkan Andi ya. Iya. Apanya yang kira-kira meresahkannya? Iya, konsep ketuhanannya itu sih. Karena kalau kita baca di Alkitab sendiri tuh agak janggal juga. Tuhannya 1 tapi 3, 3 tapi 1. Gimana gitu maksudnya? Nah, Enggak nanya pendeta emang. kalau saya nanya pendeta pasti kan balasnya pakai tafsir. Kalau tafsir kan kita bisa kemana-mana ngomongnya. Imani saja gitu. Iya. Enggak, tapi Andi pernah mencari nggak proof text ya? Bukti gitu, bukti teks di dalam Bible, ada nggak konsep Trinitas gitu? Pernah nggak? Pernah? Ketemu nggak? Enggak. Ada sebenarnya. Oh, Sebenarnya ada. Nah, ini bahas lagi dong berarti. berarti kan itu sebenarnya terjemahan. Iya, memang terjemahan. Tapi di dalam bahasa ini ya, terjemahan itu kan pasti kan dari bahasa aslinya Yunani kan kalau begini kan. Kalau PL jelas nggak ada konsep Trinitas, ya kan? Kalau di PP bahkan ada masih ada maksud saya sisa-sisa konsep Allah itu esa dari PL yang dibawa ke PP juga masih ada sisanya lah ya, betul kan? 264 dibawa ada sisanya di Markus 12:29. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita.
itu dibawa di Markus 12. Tetapi setelah Markus 12:29 ini kan sebenarnya ayat-ayat yang lain juga gimana ya? Kalau boleh saya bilang sebenarnya tidak ada yang mengarah ke Trinitas sebenarnya. Tetapi karena tafsir gereja menjadikan ada konsep Trinitas dalam Bible gitu kan. Pernah dengar nggak? Kenapa? Masalah? Oh, ganti dong. Bentar nih, mohon maaf nih pemirsa nih. Oke, nah berapa lama tuh Mas Andi itu gelisah gitu dengan konsep Trinitas yang di Bible itu di Protestan waktu itu? Kurang lebih setahun. Setahun. Kita coba cari jawabannya Saya juga nggak tahu jawabannya. ke pihak gereja. Enggak. Saya coba cari sendiri. Oh, cari sendiri. Sekarang kita cari informasi kan udah ya, di artikel banyak, informasi banyak. Iya. Oke, terus setelah setahun itu dapat jawabannya. Iya, saya dapat jawabannya. Apa coba kira-kira boleh di-share nggak nih ke penonton? Jawabannya apa? Ini kan siapa tahu nih jawabannya Mas Andi ini juga bisa menjadi ilham gitu ya buat kita semua Ya, gitu. baik. Coba kira-kira gimana? Saya coba pelajari tentang sejarah. Sejarah. Iya. Dari sejarahnya aja. Ya. Dari sejarah tetap dan sejarah itu sendiri. Oke. Ya, itu memang penting. Itu juga salah satu poin yang pelajari dan membuktikan gitu ya. Terus dari sejarahnya gimana? Dari sejarah. Dari saya secara pribadi ada keraguan di situ. Penulisnya ada banyak. Saya sebagai jemaat tidak pernah tahu bahasa aslinya seperti apa gitu kan. Yang saya tahu hanya terjemahannya, dan itu pun sudah berkali-kali direvisi. Oh iya. Dan dari situ kan kita bisa menilai sesuatu yang direvisi berkali-kali, berarti kan ada keraguan di situ. Ada perubahan berkali-kali. Iya. Tunggu sebentar nih, katanya audio saya masih kresek-kresek nih katanya. Udah bagus. Tadi waktu Oh, oke. Sekarang udah bagus ya. iya, kalau digeser-geser lagi ya gitu-gitu terus. Apa yang digesernya ini ya maksudnya? Iya tadi kan kegeser jaket terus turun. Tadi perasaan nggak gesek-gesek kok saya. Udah. Oke ya. Nah, terus dari sejarahnya apa yang ditemukan dari sejarah itu? Dari sejarah ini saya melihat ada keraguan di dalam Alkitab. Karena kita kan cuma lihat terjemahannya doang. Kita nggak tahu bahasa aslinya seperti apa. Penulisnya juga ada banyak kan. Bahkan dari Injil sendiri, sejarahnya kan juga Injil tidak cuma 4. Ada puluhan Injil. Gospel maksudnya. Ya. Saya ini mohon maaf nih kalau kita sekarang sudah menjadi Muslim, kita harus paham bahwa yang namanya Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa untuk Bani Israel pada waktu itu. Iya. Jadi kan wahyu yang diturunkan berarti kan apa yang diterima oleh Nabi Isa, apa yang masuk ke dalam kalbu dia, apa yang dia sampaikan kepada Bani Israel, itulah wahyu gitu lah. Ya. Nah wahyu itu yang disebut Injil untuk Nabi Isa Al-Masih gitu. Tapi kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah itu Injil? Oh, iya. Kalau kita bedakan dengan perspektif kita ya, Iya. beda dong. Iya. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan tadi udah belajar sejarahnya bahwa manuskrip yang ditemukan semuanya, ini kan semuanya anonim. Iya. Nggak ada yang tahu siapa namanya yang nulis. Kemudian yang ditulis itu kan lebih ke biografinya Yesus gitu. Betul. Iya kan? Iya. Kisah perjalanan Yesus dari mulai lahir, anak-anak, tapi kan yang dari dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun kan juga nggak ada. Kemudian kisah pelayanannya dia sampai akhirnya dia disalibkan dan akhirnya sampai bangkit dan diangkat ke surga katanya gitu kan. Itu kan bukan wahyu yang diturunkan Tuhan atau istilah Bapa di dalam gospel untuk Yesus, tapi kan itu kan kisah hidupnya. Jadi kan itu kita bisa sebut sebagai biografi gitu kan, kisah perjalanan hidupnya lah. Menganjurkan kepada kita untuk tidak menyebut
Yohanes itu sebagai Injil. Karena kita di Islam punya perspektif tersendiri terhadap Injil gitu. Setuju nggak? Nah, di Lukas 20 ayat 1 itu disebutkan apa? Di dalam bait Allah, Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang di situ kan. Yesus memberitakan Injil. Kalau tadi Injil adalah gospel, berarti Yesus memberitakan Injil apa? Injil Matius, Markus, Lukas. Kan belum ada kan. Markus, Lukas kan seperti saya baru ditulis sekitar dari tahun 60 sampai 95 Masehi lah. Yesus hidup dianggap anggapnya kurang lebih dari tahun 1 Masehi sampai tahun 33 Masehi kan ya. Jadi kan belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu maksud saya. Jadi saya ingin meluruskan sedikit. Jangan kita sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai Injil, tetapi sebagai gospel aja. Ya. Dulunya mungkin di bahasa Inggris yang kuno tuh disebutnya gospel gitu. Tukar lagi. Kenapa? Kenapa? Banyak. Kalau nggak udah taruh sini aja deh. Udah taruh sini aja. Biar nggak gesek-gesek lah. Ya, bagus nggak suaranya? Udah. Udah, bagus nggak? Tes, cek. Kegelipit tuh apa sih? Bahasa apa sih? Kegelipit. Gulung gitu. Apa kegelipit? Gitu. Lo dari Bogor ke sini kegelipit. Bingung. Bagus? Oke, alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Jadi tadi ngomongin apa tadi? Gospel ya. Gospel itu dari dulunya bahasa Inggris kunonya tuh gospel. Terus dari gospel itu tadi Andi juga bilang bahwa ternyata gospel itu tidak cuma 4. Banyak kan? Yang saya tahu kurang lebih itu ada 49. Nah, kenapa yang dipilih kok cuma 4 gitu kan? Sedangkan Matius, Markus, Lukas saja itu kan karena ceritanya sama, itu disebutnya sebagai gospel sinoptik. Ya kan? Karena samanya itu. Kenapa sama? Karena ternyata yang ditulis pertama ternyata Markus. Yang Matius sama Lukas itu nyadur. Jadi 90% yang ada di Markus 90% di Matius dan Lukas itu adalah saduran dari Markus. Selebihnya itu adalah kisah yang ditulis oleh penulis Matius dan Lukas dari sumber yang disebut dengan Q, huruf Q, singkatannya Quell gitu. Quell itu adalah kabar berita yang beredar di masyarakat begitu. Karena kan dari 4 gospel itu, Markus yang ditulis pertama aja kan malah tidak menceritakan Yesus dari lahir. Silsilah Yesus juga nggak ada, ya kan? Di Yohanes juga nggak ada. Nah, yang ditambahkan di dalam Matius dan Lukas itu dengan silsilah Yesus yang berbeda jalur gitu kan. Itulah yang dianggap berasal dari yang Q itu tadi gitu. Ya. Terus yang Andi pelajarin lagi dari gospel itu yang membuktikan bahwa itu tidak otentik gimana? Yesus. Iya. Iya, memang di abad pertama. Oke, jadi kan tadi saya bilang yang ditulis pertama kan sebenarnya Markus. Markus itu dianggap ditulis kira-kira kenapa? Kenapa? Tadi audionya masalah terus. Coba ganti. Nah, coba nggak usah diselipin dah. Tarik ya. Wah, jangan-jangan gara-gara ini kali ya. Apa namanya? Pasang dulu. Atau nggak pasangnya di jaket aja jangan. Biar nggak geser sama yang di dalam. Ya. Coba Andi tes ngomong lagi. Mohon maaf ya, Mirsa ya, ini karena teknisinya masih baru nih. Tes. Cek. Bagus. Oke. Tes. Oke. Aduh, ini gara-gara tadi ada kelipit apa tadi? Oh, dikelipit. Nah, itu jangan-jangan karena dikelipit itu. Dikelipit nih. Oke, udah bagus. Ya, lanjut Andi, lanjut. Iya. Jadi tadi apa?
Ya, tadi dari gospelnya itu sendiri kan ditulis jauh sesudah Yesus Oh iya iya iya. lahir gitu. Iya iya. Tadi saya menjelaskan dari Markus, Matius, Lukas itu kan Markus dianggap ditulis kira-kira tahun 60 sampai tahun 65 Masehi. Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun sesudahnya. Berarti kira-kira tahun 70 sampai 75 Masehi. Sedangkan Yohanes ditulis itu kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi jaraknya aja yang paling cepat kalau Markus itu berarti jaraknya kurang lebih 30 tahun setelah Yesus nggak ada. Tapi yang paling membuat Andi ragu dengan gospel apanya? Ya, itunya Kalau boleh tahu. jaraknya itu. Oh, jaraknya. Iya. Jadi artinya Bagaimana kita bisa menjamin ya, otentikasinya ya. Jadi dengan artinya jarak yang sudah puluhan tahun. ya, jadi artinya gospel itu tidak ditulis pada saat si Ya, Yesus ini masih ada di bumi gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan apakah perkataan-perkataan yang di dalam gospel itu benar-benar perkataan Yesus begitu ya. Lain halnya dengan hadis yang kita punya. Kalau Beda. hadis kan ada sohih, ada hasan, ada sanadnya. doif, ada maudhu gitu ya. Kalau misalnya perawinya sudah dianggap tidak bisa dipercaya, langsung gugur kan, atau turun derajat gitu hadisnya. Tapi kalau dia benar-benar sudah sohih, artinya perkataan ini sampai kepada Rasulullah gitu. Nah, gospel kan tidak ada hal seperti itu ya. Kita nggak tahu sanadnya tuh kemana. Iya, betul, betul. Sedangkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes sendiri, itu kan nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Nah, Diminum dulu kok, ada yang komen. iya dipegangin siap. terus. Minum. Maksudnya kan gini, jadi dianggapnya ditulis di abad pertama, dari tahun 60 sampai 65 Masehi lah anggapnya ya. Tetapi dokumen atau naskah yang ditemukan itu paling awal itu ditemukannya di abad kedua di tahun 150. Sedangkan yang diketemukan di tahun 150 itu ternyata juga bukan manuskrip yang aslinya. Potongan. Bukan masalah potongannya aja, salinan. Oh, Jadi udah salinan, potongan lagi. Besarnya cuman sebesar apa ya? Sebesar ini, kurang lebih nih. Nah, besarnya kurang lebih cuma sebesar ini. Ini yang diketemukan paling awal, yang diberi kode itu namanya dengan Pi 52. Besarnya cuma segini, dan itu pun bukan asli yang ditulis oleh si penulis-penulis gospel itu. Ini salinan, ternyata ini adalah salinan dari salinan gitu. Ini menurut kalangan mereka loh ya, bukan menurut ulama Islam loh, bukan loh. Menurut mereka bahwa ternyata memang masuk akal penjelasannya bahwa gospel itu kan pada waktu pertama kali kan ditulis dengan tangan. Kalau saya punya satu naskah, kumpulan naskah, terus Andi mau pengen punya sama yang sama dengan saya, diapain? Kan belum ada fotokopi. Fotokopi belum ada, scan belum ada, mesin cetak belum ada. Mau nggak mau kan harus disalin. Disalin dengan tangan. Listrik belum ada, lampu belum ada gitu. Otomatis kalau disalin dengan tangan oleh manusia, resikonya adalah kesalahan gitu ya. Kesalahan tulis, mungkin kesalahan macam-macam ya, bisa kesalahan perkata atau bisa apa gitu. Karena itu kan disalin gitu. Nah, yang diketemukan tuh mungkin udah level keempat gitu salinannya. Jadi udah salinannya salinan ya. salinan dari salinan gitu. Jadi ya, resikonya besar gitu ya. Itu pun setelah dikumpulkan, memang banyak sekali manuskrip yang diketemukan untuk gospel ini gitu, atau perjanjian baru gitu. Bahkan jumlahnya sampai 5.600 sampai 5.800 manuskrip yang diketemukan dan disimpan sekarang ini. Tetapi sayangnya dari 5.800 manuskrip itu tidak ada dua yang identik. Berbeda semua. Sayangnya tuh itu tidak ada dua yang benar-benar sama gitu tulisannya, yaitu karena disalin oleh manusia, akhirnya jatuh-jatuhnya ada risiko kesalahan pasti gitu ya. Terus gimana setelah selain dari gospel itu, sejarahnya tadi yang Andi dari sejarah mau sampaikan perkembangan kekristenan itu sendiri. Perkembangan kekristenan kan mungkin kita tahu lah ya. Konsep Trinitas sendiri itu kan adanya malah di abad kurang lebih abad ke-3.
keempat. Dari abad keempat. Keempat. Nah, abad keempat awal itu baru Trinitas, Iya. belum Trinitas. Trinitasnya baru di akhir abad keempat. Dari 325 sampai 381 kan udah cukup lama tuh ya. Iya. Bedanya kurang lebih bisa hampir 60 tahun gitu. Sebentar nih, saya lagi ada teleponnya sebentar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kok. Iya, lagi live kok. Iya, nanti saya WhatsApp. Oh iya, jam berapa? Oh iya, saya usahain ke sana kok. Siap. 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 Ya, thank you. Masya Allah. Siap, ya. Kamsa kok. Assalamualaikum. Ya, tadi sampai mana tadi? Konsili ya berarti. Konsili. Oh, berarti Anda udah mempelajari konsili-konsili ya? Ya, konsili Nikea, konsili Konstantinopel, Mm-mm. konsili Efesus, Mm-mm. masih banyak konsili yang Masih lain. banyak. Setelah Efesus ada lagi Chalcedon, ada lagi Iya. Konstantinopel 2, Konstantinopel 3, ada Nisea 2, dan seterusnya. Macam-macam. Jadi berdasarkan karena itu, tapi gini loh, kemarin saya ngobrol sama Coki romonya Coki bilang, gereja nggak menuhankan Yesus gitu. Konsili itu bukan menuhankan Yesus. Terus apa? Menurut dia Yesus sudah Tuhan dari sononya gitu, jadi nggak kan gitu kan Cok? Nah, ya oke lah, itu kan sudut pandang lah ya. Terus dari konsili, dari gospel, apalagi Andi yang paling melekat ya dari konsili itu. Karena berarti saya tahu perkembangan kekristenan ini dimulai dari konsili itu. Besar di Roma, lalu dibuatlah semacam dengan tanda kutip fatwa ya. Dari situ lahirlah Bunda Maria yang dinobatkan sebagai Bunda Allah, lalu lahir Theotokos, lalu ada syahadat Nikea dan sebagainya. Dari situ saya tahu bahwa ini ternyata doktrin dari gereja Roma itu sendiri. Dan saya berpikir, apakah ini pikiran saya secara pribadi ya? Apakah agama Kristen itu merupakan bawaan atau turunan dari kebiasaan orang Romawi? Nanti saya jelasin dikit nanti. Bukan turunan sebenarnya. Kalau Romawi itu sebenarnya mereka sudah punya agama sendiri. Agama Mitraisme. Politeisme juga kan berarti. Ya itu kan agama yang disebut yang mengikuti warisan paganisme Yunani kuno. Iya. Selama 400 tahun sebelum konsil itu diadakan, Romawi sudah mengikuti agama Mitraisme. Nah, kenapa kok Kristen bisa menjadi agama resmi negara Romawi gitu? Karena mereka berusaha bertukar konsesi antara kekristenan itu yang separohnya tuh ngambil dari kitab Yahudi, ya kan? Kemudian dicoba disatukan dengan politeisme Romawi kuno gitu. Dengan disatukan itu akhirnya menjadi perpaduan antara monoteisme dan politeisme. Jadinya seperti itu gitu. Sorry to say gitu ya. Iya. Berdasarkan sejarah gitu loh. Bukan berdasarkan saya, ada sejarahnya. Itu yang melakukan adalah Raja Konstantin. Iya, Kaisar Konstantin. Betul kan? Nah, karena kan memang pada zaman itu kan yang namanya perebutan kekuasaan kan memang sangat-sangat riskan. Iya. Gampang sekali orang berubah. Oh, kaisar sekarang ganti gitu kan. Untuk mempertahankan itu, mereka menggandeng gereja gitu. Menggandeng kekristenan awal yang pada waktu itu belum mempunyai satu pandangan yang sama. Ada Unitarian, kemudian ada yang mempercayai Yesus punya hakikat sama dengan Bapa. Masih terpecah. Terus akhirnya baru mereka melakukan konsili itu untuk untuk memilih yang mana yang mau diikuti gitu. Mau milih yang akhirnya menjadi Trinitas atau yang memilih yang Unitarian. Ya seperti kita ketahui lah ya, sejarah berbicara semua itu kan ya. Oke, terus setelah itu jadi gimana waktu itu? Setelah itu ya saya yakin bahwa ternyata menurut saya bahwa agama Kristen itu ya sebuah doktrin yang dibawa oleh Bapak Gereja berdasarkan tradisi-tradisi masa lalu. Dan terutama saya paling ngerasain pada saat hari raya ibadah di Kristen, seperti hari raya hari Minggu,
hari raya Paskah, Hmm. hari raya Natal. Hari raya itu kan tidak disyariatkan di dalam Alkitab. Iya, Ya, iya, iya. seperti hari raya hari Minggu kan tidak pernah disyariatkan secara khusus Untuk kebaktian untuk maksudnya. kebaktian di hari Iya, Minggu. iya, iya, iya. Lalu hari raya Paskah ada kegiatan menghias telur kalau dulu Iya. kita ingat ya. Iya, Itu kan juga tidak ada di Alkitab. iya. Hari raya Natal 25 Desember. Apalagi gitu. Nah, kalau kita gali lebih dalam kan nanti Iya. mengarahnya ke tradisi-tradisi masa lalu. Iya. Tradisi-tradisi pagan. Iya. Kalau Paskahnya itu Paskah bawaan dari Yahudi, tetapi sudah berubah konsepnya. Caranya. Konsepnya yang berubah. Konsepnya sama sekali berubah. Kalau Yahudi kan merayakan Paskah untuk merayakan keluarnya mereka dari perbudakan Mesir. Nah, kalau di kekristenan kan Paskahnya untuk merayakan kebangkitan Yesus dari kematian gitu. Udah jauh berbeda gitu kan. Hari Minggu Sunday. Sun matahari. Hari matahari. Day matahari. Hari matahari gitu. Dari situ kan kita udah bisa menangkap lah Ya. secara akal sehat. Ya. Terus kalau 25 Desember tahu sendiri. Ya udah semua orang udah tahu lah rahasia umum itu. Iya, iya. Nah, tapi sebenarnya hal-hal itu sebenarnya sudah dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca di surat At-Taubah ayat 30, bangsa Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Nasrani menyebut Isa Al-Masih putra Allah. Mereka melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa lagi? Kata agak suaranya kan agak kecil jadi agak kurang Oh, naik. volumenya Udah ngantuk sih, makanya dia jadi pelan-pelan suara. live ini. Ya, tadi ya saya Iya. sebutkan bangsa Yahudi menyebut Uzair putra Allah, Nasrani menyebut Isa putra Allah. Hal itu mereka melakukan karena mendengar orang-orang kafir yang terdahulu. Gitu. Yang disebut dengan orang kafir terdahulu ini siapa? Mereka yang disebut itu adalah orang-orang yang memang sudah berpaham paganisme dari mulai area Sumeria, Babilonia, Persia, ke Palestina, sampai ke Mesir, bahkan di Eropa, bahkan sampai Eropa Utara. Semuanya mempunyai keyakinan yang menyembah dewa-dewa gitu. Ya kan? Tetapi ada sesuatu yang ada persamaan yang mencolok gitu. Iya. Apa? Ada 3 pribadi selalu, ada 3 dewa selalu, ada 3 kesatuan, ada satu apa disebut triad gitu. Triad itu kan artinya kan 3 kesatuan gitu kan. India juga termasuk, ya kan, Sumeria, Babilonia, Persia sampai India. Di India ada Trimurti, ya kan, Persia segala macam pasti ada semua. Romawi, Yunani. Apalagi Mesir, ada Osiris, ada Horus, ada Ra. Eropa juga begitu, ada Dewi Diana melambangkan 3 segala macam. Baru kebuka ya maksudnya ya. Iya, saya melihat ya konsepnya kurang lebih kan Konsepnya sama. kurang lebih sama, iya. Pernah punya pertanyaan nggak kenapa nggak 5, kenapa nggak 6, kenapa nggak 10, kenapa nggak 100 gitu. 3 aja pusing. 3 aja pusing. Ternyata siapa namanya saya lupa, Aristoteles. Aristoteles pernah menulis di buku apa gitu, saya lupa judul nama. Dia menulis begini, menurut orang-orang Pitagoras ya, Pitagorean gitu, orang-orang Pitagoras. Tahu kan Pitagoras kan? Iya. Di alam semesta ini hanya ada hukum 3 gitu. Awal, tengah, akhir. Nah, berdasarkan hukum alam semesta itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, lo. Belum pernah baca ya? Mau gue bacain? Ada ternyata tulisan seperti itu di bukunya. Sebentar. Di bukunya Aristotle, De Kelio, buku pertama, book 1. Bahasa Inggrisnya gini kira-kira. Just as the Pythagorean says, the whole and the all things are delimited by the 3. For end, middle, and beginning have the number of the whole, which is that of the triad. Nah, ada triadnya. Wherefore, we use this number also in the worship of the gods, taking it from nature as a law of it. Terjemahnya kurang lebih begini. Seperti yang dikatakan orang-orang Pitagoras,
keseluruhan dan semua hal dibatasi oleh 3, karena akhir, tengah, dan awal memiliki nomor keseluruhan yang merupakan triad. Triad itu 3 serangkai. Ya. Oleh karena itu, kami menggunakan nomor ini juga dalam penyembahan para dewa, mengambilnya dari alam sebagai hukumnya. Awal mulanya nih, 3 nih. Jadi, kita sekarang tahu gitu, kenapa cuma 3 pribadi, kenapa nggak 4 pribadi, kenapa nggak 5 pribadi gitu. Ya kan? Berbeda dengan ketauhidan di dalam Islam. Tidak ada yang namanya 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi. Kalaupun ada yang disebut dengan 99 nama itu bukan pribadi, itu adalah sifat atau nama atau julukan gitu daripada Zat yang Maha Pencipta gitu. Zatnya pakai D ya, bukan Z. ZAT ya. Nanti kalau zat nanti bilangnya zat cair, zat padat, atau zat gas gitu ya. 3 lagi. 3. Nah, jadi bahkan kalau kita melihat ciri-ciri ya di Mesir, di India, nanti ada lagi di Yunani gitu kan. Ada ciri-ciri yang memiliki persamaan yang mirip sekali. Ada tokoh yang lahir 25 Desember, ada tokoh yang lahir di gua, ada tokoh yang matinya disalib, ada tokoh yang bangkit dari kematian di hari ketiga. Mirip nggak itu? Mirip. Kok bisa mirip ya? Mirip atau sama? Hah? Mirip atau sama? Mirip lah. Mirip Iya. lah. Jangan sama lah. Anda serius. Nah itu, jadi Iya. makanya kalau di surat At-Taubah dikatakan bahwa mereka mendengar dari orang-orang kafir sebelumnya, ya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu. 3. Hal-halnya semuanya ada persamaan yang tidak bisa dibantah gitu. Ya, itulah makanya ada 3 pribadi gitu. Sedangkan di Perjanjian Lama sendiri kan, walaupun terjemahannya ada tulisan Roh Kudus, tetapi pemahamannya belum tentu Roh Kudus yang sama dengan yang di Perjanjian Baru. Yang disebut Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah bisa dibilang kekuatan suci yang kudus gitu daripada Tuhan Sang Pencipta gitu. Aslinya itu adalah katanya tuh dari roh itu sebenarnya artinya ruah. Ruah itu artinya bukan cuman roh aja, tapi bisa angin, bisa kekuasaan, bisa pengetahuan gitu. Iya. Nah, penerjemahan itu yang menjadi masalah dari awal sebenarnya. Kan kita tahu kan ya, dari tanah kitab sucinya orang Yahudi, diterjemahkan ke Septuaginta. Saya nggak usah ceritain secara detail lah, saya udah berapa kali ceritain ini lah. Diterjemahin ke Septuaginta dengan segala macam intriknya, akhirnya sampai dikoreksi oleh kalangan kekristenan, oleh Origen, Lucian, Hesisius gitu ya, sampai di abad keempat. Akhirnya Perjanjian Lama dalam bentuk yang sekarang itu penerjemahannya sudah berbeda dengan penerjemahan asli dari Yahudi. Mau diterjemahkan sama-sama ke bahasa Inggris, jatuhnya agak ada perbedaan gitu. Entah itu tanda baca, entah itu perkataan, entah itu makna, entah itu perspektif, itu udah sama sekali berbeda. Makanya kalangan Yahudi kalau suruh baca Septuaginta nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, karena udah jauh berbeda dengan perspektif mereka gitu. Nah itu udah sering saya bahas lah ya sama teman-teman di sini. Nah maksudnya jadi setelah melihat hal-hal tersebut, akhirnya Andi galau gitu. Galau, bimbang. Galau ya, bukan galau ya. Kalau galau tuh Palembang, ngomong kita galau ya. Ya, katanya. Jadi setelah bimbang, kenapa larinya ke Islam? Karena Islam kan termasuk salah satu agama samawi ya. Oke. Emang Kristen Samawi? Katanya. Oh katanya. Iya. Terus? Ya. Iya kan gua nanya, Cok. Lu kok emosi sih? Terus? Dia berpikir bagaimana kalau ternyata Islam ini benar. Oke. Bahwa Al-Quran itu memang diturunkan untuk menegur kita semua. Iya. Untuk membenarkan gitu. Iya. Iya. Jadi ya saya coba pelajari Al-Quran. Saya cuma baca terjemahannya doang gitu. Tapi Iya. saya coba baca, saya lihat nggak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena saya selama ini tahu Islam itu kan hanya dari media, dari kalangan kita sendiri gitu pada saat itu. Taunya oh Islam begini. Tapi begitu kita baca Al-Quran, tidak sepenuhnya betul. Tidak sepenuhnya betul, maksudnya yang diberitakan di media. Betul. Ya.
ternyata menarik gitu. Mungkin ini yang benar. Akhirnya saya coba pelajari Islam, lalu sejarah-sejarah kisah Nabi, bagaimana. Waktu baca-baca kisah Nabi di Quran kaget nggak? Kaget sih. Kisahnya sama nggak dengan di Bible? Iya. Bagaimana Nabi bisa tahu kisah Nabi Musa, Nabi Nggak, maksud saya kisah-kisah Nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran, misalnya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Daud, misalnya kisah Nabi Yusuf, Sulaiman, Nabi yang lain-lain lah, Nabi Harun gitu kan. Kisah-kisah yang di dalam Al-Quran untuk Nabi-Nabi tersebut di dalam Bible kisahnya sama, tahu nggak? Sama atau berbeda kisahnya? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Ada yang tahu kira-kira apa bedanya? Kurang tahu saya. Nggak tahu ya? Perlu kasih tahu Mas. Nanti panjang urusannya. tapi perlu tahu lah ya, perlu tahu ya, supaya ini hanya untuk, ini bukan cuma untuk Andi, tapi juga untuk para pemirsa juga. Di Bible dikisahkan Nuh setelah selamat dari banjir ya, air bah, dia membuat kebun anggur. Setelah bikin kebun anggur, Nabi itu mungkin karena dia nggak pernah makan anggur, mabuk dan telanjang. Gitu. Pantas nggak Nabi mabuk dan telanjang? Di Quran nggak ada cerita begitu. Nggak ada. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud di dalam Bible diceritakan dia berzina dengan istri panglima perangnya sendiri. Pasti pernah dengar Bathsheba dong. Iya. Kalau nggak pernah dengar Bathsheba, udah pulang aja lah ya. Ngintip dari atas itu. Oh, tuh, baru ingat yang ngintipnya tuh. Di Quran ada nggak disebutkan kisah Nabi Daud seperti itu? Nggak ada. Kemudian Nabi Harun yang disebutkan ya di Bible. Karena didesak oleh bangsanya sendiri, akhirnya dia yang membuat patung sapi yang untuk disembah sebagai berhala. Pantas nggak seorang Nabi membuat patung untuk disembah? Enggak dong. Enggak, kalau salah begini, ini pertanyaannya apakah Tuhan yang salah pilih Nabi atau gimana gitu maksud saya. Iya, ya kan? Nabi Sulaiman di Bible diceritakan pernah musyrik karena menyembah Allah lain gitu tulisannya. Tulisannya sih Allah lain tapi hanya kecil gitu. Sehingga terpecah kerajaannya. Ya. Pernah dengar kan pasti kan itu kan ceritakan. Sama nggak dengan kisah Nabi Sulaiman di Quran? Enggak. Totally different gitu. Semua nabi-nabi yang ada di dalam Quran itu semuanya dimuliakan. Nggak ada istilah Allah salah pilih nabi gitu, nggak ada. Tapi kalau di Bible dengan kisah seperti itu kan jadi timbul pertanyaan yang logis itu. Ini Tuhan salah pilih nabi atau gimana gitu? Kok nabi kok begini kelakuannya? Ya walaupun mungkin teman-teman kita yang Kristen bilang nabi kan juga manusia gitu. Nabi manusia bisa berbuat dosa gitu. Ya, at least maksud saya apa Tuhan nggak tahu kalau Nabi itu bakal berbuat dosa gitu. Ya kan? Kan Tuhan maha tahu gitu loh. Tuhan maha tahu kalau dia tahu orang ini bakal berbuat dosa, masa dia mau pilih jadi Nabi gitu loh maksudnya. Iya. Ya, itulah ya. Jadi bukan kita mau ini kita cuma mau explore. Ini saya masih menganggap ini adalah sebuah perbandingan yang ya apa adanya. Saya nggak ngarang-ngarang. Silakan baca di Bible. Kisah-kisah nabi-nabi yang tadi saya sebutin. Nabi Ayub misalnya. Di Quran diceritakan bahwa dia memang dicobai dan dia ikhlas dicobai. Karena kan kita menganggap Nabi Ayub itu nabi yang muslim, yang berserah diri, yang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bible ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena cobaan itu gitu. Ya. Kan nggak pantas gitu loh maksud saya, ya kan? Nah, jadi kisah-kisah seperti itu mungkin yang sebenarnya udah tahu lah sebenarnya lah. Tadi bilang nggak tahu ini pura-pura berarti. Yang mana? Loh, pasti kan bisa dibuktikan di dalam Bible ada kisah seperti itu. Walaupun dibilang mereka manusia bisa berbuat dosa, mereka tobat kemudian minta ampun, diampuni dan segala macam, oke lah. Beda dengan kisah di dalam Al-Quran untuk mengenai Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam memang dia khilaf ya diceritakan sampai akhirnya dia diturunkan ke bumi lah. Kita tahu ceritanya lah. Tapi kan tidak sampai melakukan yang mabuk, telanjang, apalagi berzina, nauzubillah min dzalik gitu loh untuk seorang nabi gitu. Ya. Lanjut setelah itu apa lagi?
Setelah itu ya saya merasa bahwa Islam itu benar. Ya. Terus waktu menduga dalam arti ini, menduga Islam itu benar tuh benarnya dari mana? Nah, tadi kan dari Al-Quran itu sendiri ya, dari Ya. kisah-kisah yang katanya orang begini, Islam begini, Islam begitu. Ternyata nggak seperti Nggak itu. sama. Berarti kan itu hanya opini Iya. sebagian orang. Hmm. Lalu saya perhatikan juga bagaimana cara umat Muslim beribadah. Hmm. Nah, Ya. itu termasuk salah satu hal yang menggerakkan hati saya gitu. Hmm. Bagaimana umat Muslim begitu taat dalam ibadah, Hmm. ya. Sehari 5 kali, gelap-gelap subuh sudah ke masjid. Ya. Bahkan dalam ibadahnya pun nggak sembarangan, ya. Ada tata caranya. Ada tata cara, Ya. bersuci dulu, Ya. pakaiannya harus gimana, tertutup aurat, rapi, dan terutama pada saat sujud. Nah, Ya. ini kan yang menarik Iya. kenapa sih mereka mau sujud? Iya. Ini nih namanya nyembah gitu. Dalam hati saya, Iya. Setuju. ini nih kayaknya nih nyembah nih bener nih. Setuju saya. Dari situ mulai tergerak hati saya. Mulailah suara-suara ajan tuh masuk. Iya. Dulu kan suara ajan kan nggak pernah masuk. Iya. Cuma Masuk lewat TV dong, kan di TV ada azan. Kan musola kedengeran tuh sama Oh. rumah. Iya. Pakai toa kan soalnya. Ya, nah, sekarang udah mulai masuk nih. Hayalah sholat, hayalah sholat. Dari itu mulai tergerak. Saya melihat umat Muslim kok secara kepribadian mereka lebih Kristen daripada saya gitu. Dari cara kehidupannya, mohon maaf ya, tidak makan babi, sunat, cara berpakaiannya, merawat janggut, itu kan, Yesus banget nih. Yesus banget ya. Pakai daster gitu ya. Gamis lah. Gamis. Orang Kristen ada yang bilang Nabi kita pakai daster gitu. Dia nggak inget kalau Yesus juga pakai daster gitu. Kalau saya lihat Bunda Maria kan Pakai kerudung. tertutup ya. Iya. Tapi kok mohon maaf, wanita-wanita di kalangan Kristen tidak ada yang menutup kepalanya gitu. Fashion. Kalau fashion kan harus up to date dong. Ya masa ibadah pakai tank top celana pendek kan? Ya fashion namanya. Kalau nggak ada yang begitu kan mungkin dulu nggak sampai 8 tahun ke gereja gitu. Mungkin ya. Mungkin baru ngaku dia sekarang. Cok. Bagus. Wih, Cok. Sahur. Terus. Iya, dari situ saya mulai sadar apa yang salah dengan Islam. Ya. Islam ini mengajarkan tauhid, kembali kepada tauhid. Iya. Lalu tata caranya juga dikembalikan lagi. Kita ibadah nggak sembarangan. Menghadap kiblat, kan semua serentak menghadap kiblat. Tata caranya jelas. Iya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun syariat-syariatnya jelas gitu kan. Bahkan sampai ke pemerintahan pun ada syariat-syariatnya gitu kan. Lengkap gitu. Betul. Jadi, nah ini nih agama gitu. Inilah ibadah gitu. Saya merasa di situ. Jalan hidup gitu ya. Ya. Ini nih jalan hidup nih gitu. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi ada aturannya. Dari mulai dia lahir sampai dia mati semua ada aturannya. Semua ada. Dari dia berhubungan dengan manusia ada aturannya. Iya. Dia berhubungan dengan Sang Pencipta ada aturannya. Semua ada aturannya gitu. Bahkan nanti sampai kita udah meninggal di beda alam pun sudah ada diceritakan lagi gimana-gimananya. Keren. Jadi pada waktu mendapatkan pemahaman seperti itu, yakin tuh bahwa Islam inilah jalan hidup yang memang diturunkan oleh si Sang Pencipta gitu. Betul. Karena saya juga nggak boleh salah pilih. Saya takut secara pribadi. Udah pernah salah pilih gitu ya. Kalau yang pertama oke lah karena orang tua. Betul. Terus setelah dewasa umur 20 tahun memilih sesuatu yang berbeda itu udah pilih. Ya. Ternyata salah lagi gitu. Salah. Sekarang memilih lagi harus benar gitu ya, nggak boleh salah. Karena kalau sampai saya salah pilih, konsekuensinya kan selamanya. Iya, betul. Itu 2 kali salah berarti ya. Ntar kalau salah, istilahnya Katoliknya menurut Andi sudah salah. Kristen Protestannya menurut Andi sudah salah. Kalau ke Islamnya salah lagi, dapat ember tuh 3 kali salah. Jadi artinya tidak boleh salah pilih gitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Jadi yang dipandang oleh Andi itu inilah din ya.
Iya. Jalan hidup yang memang sudah diatur dan diciptakan oleh yang menciptakan kita gitu. Kalau pencipta pasti dia tahu ciptaannya, butuh apa, harus apa, bagaimana caranya pasti Iya. dia tahu Dia gitu. Terus nggak apa namanya, nggak, maksudnya bisa meninggalkan ajaran kasihnya gitu. Di Islam itu kasih sebetulnya. Kasih juga ya? Kalau saya perhatikan ya, Apa coba kira-kira? bagaimana kita bersosialisasi, ya, berhubungan satu dengan yang lain itu kan kasih. Kasih juga ya? Iya. Mulai dari zakat, sedekah dan sebagainya. Kasih juga. Saling Sosial itu ya, sosial. korban. Iya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwah kan dengan kasih, Iya. tidak merta-merta dengan kekerasan, dengan kasih. Bahkan pada waktu Nabi berdakwah di suatu daerah, dilempari batu sampai berdarah, Nabi berdarah karena berdakwah, sampai ditawari oleh malaikat Jibril. Ini kalau mau sekali hapus nih gitu mah musnah gitu ya. Tapi Nabi nggak ngasih izin, nggak, jangan gitu ya. Siapa tahu dari mereka itu adalah akan timbul muslim-muslim yang taat ya. Masya Allah ya. Malah mohon maaf, saya kan pernah dengar ceritanya juga sampai Nabi lagi sholat ditaruh kotoran onta gitu ya. Ya udah ikhlas gitu kan. Iya, Masya Allah. Sedih kalau dengar begitu ya. Kita nih udah apa gitu buat din kita gitu. Iya. Belum apa-apa. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah di dalam the right corridors lah gitu. Betul. Makanya setiap hari kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kalau nggak ada ihdinas siratal mustaqim, mungkin kita lirak-lirik kanan kiri gitu ya. Iya. Gitu ya. Itu gampangnya lah gitu ya. Bukan saya mau nafsir, bukan. Tapi gampangnya buat kita orang awam gitulah ya. Iya. Terus berapa lama setelah menemukan hal-hal seperti itu, akhirnya mengambil keputusan? Ya, saya mantapkan diri. Saya bilang dalam arti saya pengen masuk Islam. Lalu memang ada kejadian unik. Saya berdoa, saya minta satu tanda. Waduh, nantang. Saya nantang gitu. Ya mungkin ya. Tolonglah. Apa tuh? Bukan nantang, minta. Iya. Tolonglah. Berarti mencobai Tuhan. Tolonglah minta saya, tolong kasih saya satu tanda gitu. Yang gampang aja gitu. Akhirnya satu ketika di tempat kerja, saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman saya, selesai sholat asar. Dia selesai sholat asar, lewat depan saya kan, papasan. Dia bilang, "Di, kamu nggak sholat?" Kok nanya begitu? Nah bingung kan? Iya, orang belum syahadat kok suruh sholat. Posisi saya masih Kristen. Dia tahu saya Kristen. Dia nggak tahu saya mencari-cari kebenaran. Oh, oke. Semua orang nggak ada yang tahu. Tapi dia tiba-tiba nyeletuk, "Di, kamu nggak sholat?" Ya, saya bengong aja. Terus jawab apa? Saya ketawa aja gitu. Ketawa aja. Ketawa. Jawab dong. Lu nyuruh gue syahadat dulu gitu. Tapi pulang kerja saya temuin dia. Oke. Saya cerita singkat pengalaman saya secara pribadi bagaimana. Saya minta disyahadatkan. Sama siapa? Sama temennya? Sama temennya. Saya kan nggak tahu. Oke. Teman saya bilang, jangan sama saya. Nanti saya carikan. Oh, gitu. Hari itu juga? Besoknya. Oh, besoknya. Besoknya saya dibawa ke Sunda Kelapa. Disyahadatkanlah di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa? Ya, Masjid Agung Sunda Kelapa. Berarti sama Coki? Sama ya. Oh, gitu. Satu alumni. Duluan mana? Duluan Coki. Oh ya, duluan Coki setahun ya? Nggak tahu dia berapa tahun. Setahun apa 2 dia tahun? ngakunya masa udah 2 tahun. Oh, ya berarti setahun. Ini baru setahun. Berarti beda setahun. Beda setahun. Oh, oke. Ketemu di sana? Ketemu pas bimbingan. Oh, pas bimbingan. Di Masjid Sunda Kelapa yang mensyahadatkan nggak ingat siapa? Nggak ingat. Bukan Saya tahunya Ibu Fatimah aja yang ngurus administrasi. Oh, bukan Ustadz Kainama? Bukan, Ustadz Kainama nggak ada. Ustadz Anwar bukan? Bukan. Masa nggak ingat sih siapa Ustadz apa? Nggak ingat, saya ingat syahadatnya doang. Oh iya, Fokusnya syahadat sama Iya, ngurusin iya, iya. administrasi waktu itu. Jadi setelah ngomong sama temennya itu dibawa ke Masjid Sunda Kelapa, ikut bimbingan dulu? Ikut bimbingan selama 3 bulan. Oh, 3 bulan? Hah? Tapi syahadat dulu baru bimbingan tuh? Syahadat dulu baru Oh, bimbingan. oke, saya pikir bimbingan dulu baru syahadat. Kelamaan dong. Iya dong. Jadi syahadat dulu baru ikut bimbingan. Iya. Masya Allah. Ya. Terus waktu ikut bimbingan itu ada kesan-kesan apa? Ya, lebih mengenal Islam lebih dalam lagi. Lebih dalam ya. Sekalian belajar Iqra juga.
Ya, kalau belajar Iqra saya di rumah, ada musola, ada Pak Ustadz. Oh. Saya diajarin Iqra di situ. Diajarin baca Al-Qur'an, ngaji. Saya pengen nanya gini. Ini mungkin pertanyaan yang sama juga buat mualaf secara umum lah ya. Mungkin waktu kita masih kafir, kita kan sering mendengar bahasa-bahasa Arab nih, ya, entah itu apa yang disebut dengan doa misalnya, atau mungkin dengan azan, mungkin apa-apalah. Kan kita Takbir. sering mendengar atau takbir atau apalah ya. Pernah terbayang nggak ini artinya apa sih gitu? Ini kalau mendengar kalimat-kalimat dalam bahasa Arab tuh seperti kesannya tuh hanya ini hanya kalimat-kalimat apa seperti kayak apa ya? Yang konotasinya tuh seperti kayak dogmatis banget yang dipakai untuk melegalkan tindakan kekerasan misalnya begitu. Pernah nggak berpikir begitu? Pernah. Pernah? Iya. Oh jujur berarti. Berarti sama sama gua. Kalau dengar orang bertakbir itu kan, Iya, apaan iya. sih? Tapi ternyata setelah kita memasuki dunia Islam gitu ya, setelah kita tahu artinya, Masya Allah ya, bisa bikin nangis ya. Ya, bener kan? Itu yang apa namanya, berubahnya tuh, gila banget. Dulu gue pikir kalimat ini tuh artinya apa gitu, ternyata kok ini memuji yang menciptakan kita gitu. Yes. Akhirnya tahun berapa tuh? 2021 ya di Masjid Sunda Kelapa ya. Iya. Alhamdulillah. Terus setelah setahun ini, iya pengalamannya gimana waktu itu? Itu udah sunat apa belum tuh pas syahadat tuh? Pas syahadat daftar sunat, tapi kan nggak bisa langsung sunat, harus daftar dulu kan. Berapa lama? Kurang lebih 3 minggu kalau saya nggak salah. Baru sunat? Sunat, puasa, taraweh. Pas sunat langsung puasa? Puasa kan pas puasa. Jadi pas belum kering tuh udah lapar tuh? Iya. Buset. Terus langsung taraweh berarti? Taraweh 23 rakaat. Mantap. Rukunya gimana tuh pas belum kering tuh? Oh, nggak bisa diri. Oh, Orangnya. maksudnya habis bangun dari ruku atau bangun dari sujud maksudnya? Jangan sholatnya duduk. Oh, sholatnya duduk? Iya. Oh gitu? Iya. Nggak berdiri? Ya nggak bisa dong. Jadi, karena belum kering jadi sholatnya duduk? Duduk. Waduh. Cobaannya kok. Udah, apa namanya, sunat, puasa, taraweh, 23 rakaat ya. Masya Allah. Hah? Tapi pas Idul Fitri kan berarti kan udah kering dong? Udah. Oh, udah. Masya Allah. Nah, tapi pada waktu bersyahadat itu, bilang ke orang tua dong? Iya, bilang. Gimana? Reaksi orang tua gimana? Bingung orang tua. Kaget, bingung. Marah nggak? Enggak. Oh, nggak marah? Nggak diusir? Enggak, sampai sekarang nggak diusir. Oh, ya. Alhamdulillah. Jadi orang tuanya masih cukup inilah ya. Iya, alhamdulillah sih orang tua terima ya. Saya Iya, bicarakan baik-baik, orang tua ya udah, memang kalau memang jalan kamu ke sana, Iya. jalan kamu ke sana. Bahkan bukan diterima, didukung. Saya perlengkapan sholat nggak ada yang beli sendiri. Jadi dibeliin sama orang tua? Beliin sama orang tua, teman-teman beli, Wis, disupport banyak. keren. Iya. Keren tuh orang tuanya berarti tuh. Beliin alat sholat malah tuh. Maaf ya, kalau sholat subuh kesiangan, saya dibangun sama orang tua saya. Masya Allah, keren. Sahur dibangunin, dimasakin Terus lagi. masakannya dibedain nggak? Dibedain. Bedain, oh. Kalau yang itu di Kalau belakang. masakan dibedain berarti lu nyuci piring sendiri dong? Jadi dibedain ya masakan? Dibedain. Oke. Keren. Ya semenjak saya mualaf, saya nggak pernah ngelihat makanan haram di rumah. Gitu ya? Iya. Tapi mereka masih makan? Mungkin ada, tapi saya nggak pernah lihat, nggak pernah. Diumpetin ya? Iya. Keren. Saya juga kenal ada mualaf yang keluarganya seperti itu. Mereka menghargai anggota keluarganya yang berislam, akhirnya mereka masaknya dibedain dan nggak ngasih lihat gitu. Iya. Tapi nggak kangen rasanya gitu. Udah ngerasain. Oh, udah. Udah puas. Udah puas gitu lah ya. Iya. Oh, 30 tahun gitu lah ya. Seminggu sekali udah. Iya. Jadi udah biasa lah gitu ya. Iya. Aduh. Jangan sampai aja. Waduh, jadi pengen yang kayak dulu lagi. Jangan sampai tuh ya. Enggak lah. Oke. Insya Allah enggak. Tapi keren loh orang tuanya Andi itu keren. Iya. Artinya mereka ya open lah ya gitu ya. Iya. Cuma mungkin sempat ada keraguan aja pas awal. Takutnya saya masuk ke aliran yang nggak benar. Oh, oke.
kan ada Islam yang nggak benar juga, misalnya mohon maaf teroris atau yang garis keras. Ya setiap agama juga pasti ada lah orang-orang yang atau oknum-oknum yang begitu pasti ada. Iya lah. pasti ada. Pasti Cuma ada. kekhawatiran aja. Iya, iya. Memang itulah kalau apalagi baru masuk ya. Iya, kan nggak tahu kok tiba-tiba langsung. Takutnya dipengaruhi orang lain gitu. Ya. Apakah karena perempuan, apakah karena harta, apakah karena jabatan? Saya bilang nggak ada. Saya murni dari hati. Jadi bukan karena cewek ya masuk Islam. Saya belum nikah sampai sekarang. Sekarang masih belum nikah ya. Bukti gitu ya. Bukti karena masih jomblo gitu. Iya, ya. Oke lah, keren. Terus belum ada calon gitu? Promosi kok. Belum dapat. Belum dapat. Banyakan milih kali. Enggak. Standarnya tinggi kali. Mending taruh, kalau saya bilang. Insya Allah. Mending taruh. Datengin aja pesantren-pesantren. Biasanya mereka ada gitu. Taruh. Jangan lama-lama, udah 31. Buset. Kelamaan 31. Udah kan mualafnya juga baru tahun kemarin. Oh iya, baru setahun. Ya jangan lama-lama lah. Setahun udah cukup lah. Glenn aja cuma 6 bulan tuh udah. Iya. Selama setahun ini berarti sekarang sudah, ya alhamdulillah, berarti sudah kenal Islam lebih dalam lagi. Ya. Alhamdulillah. Terus kesannya gimana setelah setahun ini? Ya saya merasakan bahwa inilah ibadah gitu. Makin yakin dengan kebenaran Islam gitu? Makin yakin. Setelah mempelajari lebih dalam gitu? Makin yakin ya? Bahwa inilah ibadah. Kita ibadah nggak sembarangan. Oke. Semua ada syariatnya. Keren. Ya. Ini namanya mualaf keren gitu ya. Orang tuanya juga keren gitu. Ya. Oke. Terus mungkin kira-kira Andi mau kasih pesan nggak buat teman-teman yang nonton obrolan kita ini? Buat yang muslim kah atau yang non-muslim kah? Iya, buat teman-teman yang muslim ya. Buat teman-teman Muslim duluan silakan. Ya. Buat teman-teman muslim mungkin pesan dari saya, mari kita ibadah dengan lebih giat lagi. Ya. Dan mari kita mempererat kesatuan umat Islam. Iya. Jangan karena ada 1-2 perbedaan kita jadi terpecah. Iya. Mari kita pererat persatuan supaya dengan persatuan itu banyak orang yang melihat bahwa wah, Islam tuh keren. Iya, inilah Islam yang keren gitu ya. Ya. Yang buat non-muslim mungkin ada pesan? Buat non-muslim ya Ikutin gua belajar gitu. yang pertama ya, semoga mendapatkan hidayah. Ya. Dan walaupun kita berbeda, tetapi mari kita tetap saling menghargai satu dengan Iya. lainnya. Sama seperti orang tua Andi ya. Iya. Mungkin itu aja sih dari. Ya, sip lah, mantap. Oh ya, tadi kan di awal kan saya nanya, ada nggak ayat di Bible yang dianggap sebagai konsep Trinitas gitu kan? Kan tadi bilang nggak ada kan? Ada. Kutipan kali. Trinitas apa coba? Trinitas apa? 3 tapi 1. 3 tapi 1 kan? 3-nya siapa? Bapak, Anak, dan Roh Roh Kudus. Kudus. Nggak pernah baca 1 Yohanes 5:7 ya? Saya pernah lihat di Matius sih, tapi setahu saya di Matius itu kutipan pakai tanda kurung kan. Matius berapa nih? Matius 28. 28:19. Iya. Nggak ada tanda kurungnya. Dulu ada di Alkitab saya. Nggak tahu versi yang mana. Banyak versi. Matius 28:19 nggak ada tanda kurungnya, tapi tetap ternyata itu adalah tambahan di abad kedua. Iya. Menurut kalangan mereka sendiri. Katolik ensiklopedia gitu ngomongnya. Bahkan itu ada buku tuh The Five Gospel juga begitu. Itu bukan perkataan Yesus katanya. Banyak kamus Bible juga begitu, Bible commentary juga begitu. Semuanya ngomongnya bahwa Matius 28:19 itu sisipan atau tambahan di abad kedua. Karena logikanya begini, gampangnya juga begini. Kan tadi saya bilang Matius dan Lukas itu kan menyadur dari Markus. Kalimat-kalimat yang menandakan bahwa karena itu pergilah, jadilah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu, ternyata ayat itu juga ada yang mirip di Markus. Itu udah di ayat antara Markus 16 ayat 9 sampai 20. Sedangkan banyak naskah yang asli yang kuno, yang awal-awal yang di abad-abad keempat gitu. Contoh di Sinaiticus, tahu kan? Pernah dengar? Sinaiticus di tahun kira-kira ditulis tahun 360 Masehi. Kemudian Vatikanus
Vatikanus ditulis kira-kira 330 Masehi. Ternyata Markus 16 itu berhentinya di ayat 8. Yang ayat 9 sampai 20 itu dianggap sebagai tambahan atau sisipan gitu. Nah, karena Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu isinya kurang lebih sama dengan Matius 28 ayat 15 sampai 20, maka logikanya kalau yang ini sisipan, yang ini juga pasti sisipan dong, karena yang ini mengutip dari sini gitu loh. Masuk akal kan? Masuk akal. Gitu kan. Yang kedua, kalau memang benar Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis orang dengan formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalau kita cari di seluruh PB, murid-murid Yesus tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya membaptis dalam nama Yesus gitu. Berarti pertanyaannya, apakah murid-murid itu membangkang atau tidak menaati Yesus, atau memang yang ini bukan perkataan Yesus gitu. Simpel kan? Iya. Seluruh PB nggak ada murid yang membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikuatkan lagi oleh pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan mereka sendiri, bahkan beberapa ensiklopedia mengatakan bahwa itu adalah tambahan di abad kedua. Itu satu ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas. Tetapi sebenarnya di Matius 28:19 itu konsepnya kan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi kan tidak dikatakan tiga pribadi ini satu. Iya. Ya. Berbeda dengan di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 saksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, itu kan itu yang disebut dengan konsep Trinitasnya kan, 3, 1 gitu. 3 sama dengan 1. Ternyata ayat itu tidak ada di naskah-naskah kuno yang terbaik, termasuk di Vulgata. Vulgata adalah Bible dalam bahasa Latin. Nggak ada. Terus dikatakan lagi apa? Bahwa ternyata ayat itu awalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan. Jadi diangkat derajatnya dari awalnya catatan, diangkat derajatnya menjadi ayat gitu. Ditulis kesimpulannya, karenanya bagian itu pasti tidak asli. Pasti nggak pernah baca Bible yang ada footnote seperti itu, pasti nggak pernah baca. Catatan kaki berarti. Catatan kaki. Loh, tapi kan yang menerbitkan kan pihak mereka sendiri, ya kan? Mau baca? Nggak usah. Nggak usah. Percaya kan pasti kan ada seperti itu. Di sini ada, di sini ada. Itu yang di situ yang tebal itu ada. Yang menerbitkan dari kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan Islam. Jadi artinya ada 2 ayat yang dianggap sebagai konsep Trinitas di dalam Bible, tetapi sayangnya dua-duanya tidak asli. Jadi alhamdulillah ya, untung udah mualaf. Alhamdulillah ya. Oke, saya rasa ada mau yang ditambahin obrolan kita? Cukup. Cukup ya. Saya hanya mendoakan Andi semoga istiqomah. Amin. Dan semoga keluarga besar Andi juga bisa melihat Islam dengan lebih baik lagi melalui Islamnya Andi. Amin. Ya, semoga Andi tetap istiqomah dan menjadi Islam, menjalankan Islam dengan kafah. Juga saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu saya pikir cukup ya. Udah waktunya sahur ya? Belum, baru jam 1. Ada yang nanyain, jam baru bisa bantu lebaran itu kok. Apa? Ada jam baru tuh bisa bantu lebaran. Ada apa? Jam barunya bisa. Jam baru. Oh, jam, Mas. Kaget gue kira. Ngeliat aja sih. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan obrolan kita ini ya walaupun cuma ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Buat yang nontonnya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan di dalam menyebarkan agama Islam ini menjadi wasilah buat orang lain. Dulu saya juga termasuk mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang Muslim melalui seseorang yang berdakwah di belahan bumi yang lain, yang saya nggak kenal, yang bahkan pada waktu itu mungkin hati saya panas gitu dengar dakwahnya gitu. Dan dia dakwahnya di belahan bumi yang lain. Karena itulah saya belajar seperti Andi. Sampai sekarang saya
koleksi Bible saya banyak tuh yang tua-tua tuh. Sengaja saya cari yang tua karena yang tua-tua Bible ini lebih jujur gitu. Kalau yang baru-baru sekarang nggak ada foto-foto seperti itu, nggak ada. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita tidak berusaha memualafkan siapa-siapa. Kita hanya sharing pengalaman di sini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim bisa makin kuat gitu iman dan keyakinannya. Minimal kita bisa membantu mereka untuk membentengi akidah saudara-saudara kita yang Muslim dan juga bisa mencegah dari aksi pemurtadan. Itu aja sebenarnya. Ya, kita di Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid itu adalah visi dan misi kita yang utama gitu. Selain juga kita melakukan perang pemikiran melalui ilmu kristologi. Gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan berkenan. Sebelum saya tutup, untuk para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan para pemirsa yang mungkin ingin membantu perjuangan dakwah kami ataupun yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya dan juga mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya yang sedang kita lakukan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Kirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM at-Tauhid Jakarta. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau begitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.